Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MK Pendidikan Kewarganegaraan, kelompok 10, akan membahas tentang otonomi daerah. Perkenalkan, nama saya Fauzan Dani Mukni, lalu teman saya Anissa, Hasnahruli Afifah, dan Debbie Permadani. Lanjut, latar belakang otonomi daerah yaitu adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Menurut Yuliati menyatakan bahwa salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Selanjutnya, korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan, maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik dari sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Kasus korupsi wali kota A. A adalah seorang mantan wali kota yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurut penjelasan yang bersangkutan dalam wawancara, sebelum menjabat wali kota, A memiliki kehidupan yang cukup mapan dengan istri dan seorang anak. A mengeklaim bahwa dia sebenarnya sudah hidup berkecukupan dan tidak kekurangan materi. Dia menyatakan menjadi politisi atau anggota DPRD 2 kali dan kemudian menjadi wali kota. Karena panggilan ingin memperbaiki keadaan kotanya dan tidak berniat memperkaya diri sendiri. Bahkan A menyatakan bahwa selama menjabat wali kota, dirinya harus banyak tombok atau mengeluarkan uang pribadi untuk kepentingan kantor. Akan tetapi, mengingat background dia sebagai pengusaha, A menyatakan tidak memiliki pengetahuan yang memadai sebagai kepala daerah. Perkenalkan, nama saya Anissa Patiahuan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu mantan wali kota A dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dinyatakan bersalah atas kasus korupsi untuk perdagangan Pasar GR Kota G tahun 2007. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 50 juta atau setara 2 bulan penjara bersama kepala DPKAD. Menurut hakim, kedua terdakwa tersebut mencairkan dana bantuan sosial dengan menyalahi aturan. Dana yang dicairkan tersebut semestinya disalurkan para pedagang untuk subsidi uang muka pembelian kios dan los pasar GR yang telah dibangun. Jumlah anggaran sebesar 2,8 miliar seharusnya dicairkan saat pembangunan pasar mencapai 100%. Namun, saat pasar yang dibangun baru mencapai 51%, dana bantuan pedagang itu sudah dicairkan. Pencairan dilakukan atas nota dinas A yang ditindaklanjuti oleh Kepala DPKAD dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana. Dana yang sudah dicairkan kemudian ditampung di rekening bendahara pembantu sebelum disalurkan. Menariknya, pada persidangan tidak ditemukan adanya aliran dana pada para terdakwa. Artinya, wali kota A maupun kepala DPKAD tidak menerima uang dari kasus tersebut. Sebab itu, majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang ganti rugi untuk negara. Tidak heran kiranya A mengira kasus yang dia alami sebenarnya bukan perkara korupsi, tetapi semata-mata kesalahan administrasi. Dengan demikian, wali kota A ini berada pada posisi pilihan dan kebijakan yang dilematis. Pada satu sisi harus meredam keresahan rakyat, pada sisi lain bila itu dilakukan dia melanggar aturan prosedur pencairan dana.
Dan A memilih pilihan yang pertama, yaitu walaupun kemudian berakibat dirinya terkena perkara hukum. Baik, saya akan menjelaskan upaya pemberantasan korupsi. Mengingat kasus korupsi pada tingkat daerah masing-masing memiliki kekasan tertentu, maka upaya pemberantasan memerlukan rekognisi dan investigasi terhadap variabel yang berpengaruh pada daerah tersebut. Yang pertama, dibuat formulasi alternatif kebijakan pemberantasan korupsi yang komprehensif berdasarkan pada asas akuntabilitas dan partisipasi publik. Kemudian yang kedua, penilaian terhadap suatu persoalan sebagai korupsi hendaknya mengacu kepada definisi substantif, yakni memperkaya diri sendiri dan orang lain secara tidak sah. Kemudian yang ketiga, para pejabat hendaknya diberikan keleluasaan dalam melakukan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Mereka harus diberikan ruang untuk melakukan inovasi dan kreativitas tanpa mendapatkan ketakutan akan resiko mendapatkan tuduhan korupsi. Yang keempat, pembekalan dan pelatihan anti korupsi hendaknya diberikan kepada para pembuat kebijakan. Setidaknya pada para pejabat pembuatan komitmen dan para pejabat kuasa pengguna anggaran. Nah, penjelasan dari kami telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.